Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua buat yang sudah mau klik video ini. Dan saya akan sekali lagi mengingatkan kalian untuk subscribe bagi yang belum. Agar apa? Agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bersifat informasi untuk kalian semua setiap harinya. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mau subscribe. Oke, kita langsung saja masuk ke berita utamanya. Boom! Oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa konten kali ini saya buat berdasarkan request dari Bang Johnson lagi. Terima kasih Bang Johnson yang udah mau request, dan saya juga membuka pintu seluas-luasnya untuk kalian semua para subscriber dan viewer aku untuk merequest apa kira-kira yang mau saya ulas di dalam video saya selanjutnya. Oke, sekarang langsung aja kita akan masuk ke berita utamanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2014 yang lalu, dunia pageant internasional kehilangan seorang ratu terbaiknya dari Honduras, yaitu Maria Jose Alvarado, yang merupakan Miss World Honduras 2014, yang ditemukan meninggal karena dibunuh di sebuah bukit terpencil di pinggiran kota Santa Barbara, Honduras, bersama kakaknya Sofia. Tapi sebelumnya saya ingin mengulas sedikit latar belakang dari Maria Jose Alvarado ini ya. Selain sebagai Miss World Honduras 2014, Maria Jose Alvarado adalah seseorang yang pernah mengikuti kompetisi dalam Miss Teen Honduras, dan waktu itu dia berhasil mencapai babak final. Selain itu, Maria Alvarado juga dikenal sebagai aktris dan model aktif, model peragawati, dan juga memiliki acara TV dengan judul XO da Dinero. Jadi bisa dikatakan bahwa Maria Jose ini cukup punya nama gitu di Honduras sebelum mengikuti ajang Miss World Honduras ini ya guys. Maria Jose Alvarado sendiri lahir pada 19 Juli 1995 sebelum akhirnya diketemukan tewas pada tanggal 13 November 2014 yang lalu. Jadi ketika dia ditemukan tewas itu saat dia masih berusia 19 tahun saja guys. Sedih ya, sedih banget. Kedua orang tua Maria Jose Alvarado, yakni ayahnya Oscar Virgilio Alvarado dan ibunya Teresi Munoz, mengaku bahwa kedua anaknya tersebut adalah dua gadis cantik yang memiliki mimpi dan semangat yang besar. Dan itulah kenapa sangat menyedihkan dan sangat terpukul sekali mereka sebagai kedua orang tua. Ya tentunya ya, siapa sih orang tua yang mau anaknya mati terbunuh. Merasa sangat kehilangan dan terpukul sehingga memeluk mati kedua putrinya sebelum kemudian dikebumikan. Lantas siapa sebenarnya pelaku pembunuhan tersebut dan apakah motifnya? Segera kita ikuti langsung pada kronologi peristiwa pada waktu itu yang berhasil saya rangkum dan saya riset dari beberapa artikel yang telah saya baca. 13 November 2014, kakaknya Maria Jose Alvarado ini berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menemani kakaknya Sofia Trinidad untuk datang ke sebuah pesta ulang tahun teman mereka bersama pacar dari kakaknya, si Sofia Trinidad. Kemudian mereka berpestalah di sana. Dan pada waktu jam pulang, mereka tuh berdua tidak pulang-pulang ke rumah gitu ya. Tapi kan mungkin kebudayaan di sana, ya kebiasaan di sana itu tidak mengharuskan untuk anak gadis itu untuk pulang dalam setiap pesta. Aku juga nggak tahu. Pokoknya intinya di hari itu mereka tidak pulang. Dan kedua orang tuanya itu nggak panik sebelumnya pada waktu malam itu dia tidak pulang. Mungkin dipikirnya ya mungkin lagi seneng-seneng gitu kali ya sama teman-temannya atau sama cowoknya kayak gitu kan. Mungkin mereka biasa dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kemudian di keesokan harinya di tanggal 14 November 2014, kekasihnya yang bernama Plutarco Ruiz menelepon dari rumah. Nih telepon ke rumahnya si Maria Jose sama rumahnya Sofia. Yang angkat ibunya gitu kan. Halo tante, apa ada Maria sama Sofia sudah pulang apa belum dari semalam gitu. Oh belum, kata orang tuanya.
Nah, kenapa kan memang semalam perginya sama kamu gitu kan kalian pergi bertiga gitu. Terus kata si Ruiz ini, dia bilang, iya sih kita pergi bertiga, tapi pas di sana mereka berpamitan pada saya untuk pulang sendiri bersama orang lain naik mobil, katanya gitu. Dia, aduh kemana nih tante ya, aku kok jadi khawatir, kita lapor polisi aja lah gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan, pihak keluarga dan pacarnya si Plutarco Ruiz ini melaporkan bahwa ada dua wanita yang hilang, yaitu Maria Jose dan siapa? Ya, kakaknya Sofia Trinidad. Kemudian pihak kepolisian mengadakan pengusutan di tempat kejadian, di tempat ulang tahun, siapa ulang tahun, ditanya-tanyalah mereka itu semua kan, kemana sih mereka pergi dan sebenarnya itu pulang sama siapa gitu. Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kesaksian bahwa si Sofia dan Maria Jose ini pulang bersama orang lain. Jadi mereka semuanya itu bilang kesaksiannya adalah mereka dua, Maria dan Sofia Trinidad ini pulang sama Plutarco Ruiz. Nah kan jadinya kan kecurigaannya langsung kepada pacarnya ini kan. Akhirnya diinterogasi lah itu pacarnya sama si polisi. Diinterogasi bilang enggak pak, saya nggak tahu mereka pulang sama orang lain. Tapi ternyata ya namanya polisi kan pinter tuh interogasinya kan. Akhirnya Plutarco Ruiz pun mengatakan bahwa ia pulang sama saya. Dan dia mengakui bahwa si Plutarco Ruiz inilah yang menembak dan membunuh alias melenyapkan nyawa Maria Alvaro bersama dengan Sofia kakaknya yang juga merupakan kekasihnya si Ruiz ini. Waktu pihak kepolisian bertanya kepada si Plutarco Ruiz ini di mana mereka sekarang mayatnya, dia masih belum ngaku gitu. Dia nggak mau langsung ngaku. Akhirnya dipaksa lah mereka usut punya usut gitulah ya, dengan cara penyelidikan apalah segala macam. Kepolisian kan lebih mengerti. Akhirnya diketahui bahwa dengan penelusuran jejak mobil dan langkah kaki, diketahuilah bahwa mayat Maria Jose Alvaro dan kakaknya Sofia Trinidad ditemukan di sebuah bukit terpencil di dekat sungai Agua-Agua yang berjarak 400 km dari pusat kota Santa Barbara. Jadi mayatnya sudah diketemukan di sana dalam kondisi sudah terkubur. Dan itu ditemukannya setelah 1 pekan menghilangnya Maria Jose Alvaro dan kakaknya Sofia Trinidad. Jadi udah lama gitu nggak langsung ditemukan. Jadi menghilang dulu, seolah-olah pacarnya ini si Ruiz ini telepon ke rumah seolah-olah panik, seolah-olah ikutan takut. Terus seolah-olah ikutan lapor kepada polisi. Tapi ternyata setelah diusut selama 1 pekan itu ternyata kecurigaan mengarah pada si Ruiz sendiri. Dan akhirnya si Ruiz mengakui dan menunjukkan bahwa mayatnya sudah dibuang di sebuah bukit terpencil di tepi kota Santa Barbara, kurang lebih berjarak 400 km gitu. Tuh. Serem banget nggak sih itu orang kayak gitu. Dan anehnya pada waktu ditangkap itu di borgol tuh si Ruiz itu tuh dia tuh tersenyum, ketawa gitu, kayak nggak ada penyesalan gitu. Dan sekedar informasi bahwa di negara Honduras ini adalah memiliki angka kekerasan yang cukup tinggi, yaitu 90,4 per 100.000 penduduknya mati terbunuh setiap tahunnya. Jadi lumayan serem, dan konon katanya ini adalah angka tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latinnya yang tergolong tidak terlalu kaya dalam perekonomian, dan di sana tuh banyak sekali mafia dan bandar-bandar narkoba yang berebut daerah kekuasaan. Jadi memang angka kriminalitas di sana tuh sangat tinggi. Dan di Honduras sendiri cukup tinggi, lebih tinggi daripada negara Venezuela yang sebenarnya sudah sangat tidak aman. Itulah sebabnya pas di awal-awal mereka menghilang itu, waktu si Ruiz telepon ke rumah juga mereka tidak akan menduga si Ruiz itu yang membunuh. Mereka pikir mereka ditembak sama orang lain, ataupun kalau diculik sama orang-orang jahat yang lain gitu guys. Nah tentunya kalian mungkin heran ya, kenapa sih kok pacarnya sampai tega menghabisi pacarnya sendiri ya. Si Sofia ini kan mereka baik, adiknya juga baik, si Maria Jose ini baik gitu. Dan mereka pergi juga baik-baik gitu, kenapa lantas dihabisi nyawanya gitu kan. Jadi ternyata motifnya adalah kecemburuan. Jadi ternyata di dalam pesta tersebut, Sofia, kakak dari Maria Jose si Miss World Honduras ini, dia itu berdansa sama laki-laki lain gitu, sama cowok lain gitu, kayaknya didekati. Dan mereka memang berdua tuh sama-sama cantik kan, banyak yang suka lah pasti kan. Nah, secara mereka kan kalau pesta itu kan di sana itu kan di Honduras itu Amerika Latin kan pasti pesta nari-nari gitu kan, dugem-dugem ala-ala gitu kan. Nah, di sana itu dia didekati oleh seorang pria lain dan si Ruiz ini merasa cemburu. Pada akhirnya mereka pulang dengan mobilnya si Ruiz nih, tapi nggak dipulangkan ke rumah, tapi justru dibawa ke tempat terpencil di dekat sungai Agua-Agua itu. Dan mereka sempat beradu mulut gitulah ya di dalam mobil sehingga ada pertengkaran yang cukup hebat. Dan mungkin agak-agak mabuk kali ya, kan mereka kalau misalkan pesta kan suka ada minum-minum alkohol, tapi aku juga nggak tahu di artikel tidak begitu, aku cuma memperkirakan saja.
Dan pada akhirnya, Virus ini merencanakan dengan seorang temannya bernama Aris Maldonado untuk menghabisi Sofia Trinidad. Jadi tadinya tidak ada niat untuk menghabisi Maria Jose Alvarado. Tapi kenapa? Pada saat Sofia Trinidad dibunuh dengan cara ditembak, Maria Jose Alvarado ini mencoba untuk melarikan diri. Nah, kalau melarikan diri, ini kan dikhawatirkan dia membongkar semuanya perbuatannya si Ruiz sama si Aris ini kan. Nah, pada saat dia melarikan diri, maka ditembaklah si Maria Jose ini di bagian punggung. Karena kan dia udah lari gitu kan, udah lari. Jadi pas ditembak itu kena bagian punggung. Dan karena tidak yakin si Maria Jose itu mati di tembakan pertama, maka dilanjutkanlah dengan tembakan kedua. Itulah kenapa pada waktu jenazah Maria Jose itu ditemukan dalam kondisi terkubur 6 hari kemudian, ditemukan ada bekas luka tembakan di bagian punggung sebanyak 2 tembakan. Dan ketika itu berita mengenai ditemukannya Maria Jose Alvarado ini, secara dia memang ratu kecantikan yang hendak dikirim gitu kan, yang lagi bertahta lah gitu, yang lagi menjabat waktu itu, dan akan mewakili negara Honduras pada waktu itu ke ajang Miss World. Beritanya langsung nyebarlah ke segala penjuru kan, dan pada akhirnya waktu ditanya, nasional direkturnya bernama Eduardo Zablah, jadi nasional director dari Miss World Honduras itu sendiri, dia mengatakan tidak akan mengirimkan pengganti untuk Maria Jose untuk menghormati prestasi Maria Jose sendiri, dan dinilai kematian Maria Jose ini sangat tragis sehingga tidak dipersiapkan untuk mengirim penggantinya untuk menghormati Maria Jose dan keluarganya. Ya iyalah tragis guys, secara ya dibunuh sama pacar kakaknya sendiri dan ditembak sebanyak 2 kali dan gak langsung ditemukan, mayatnya langsung dikubur aja gitu, dikubur dan ditemukannya tuh baru 1 pekan kemudian. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah dia ditemukannya adalah 1 bulan sebelum dia dikirim ke ajang Miss World Internasional di London, Inggris pada Desember 2014 rencananya. Dan ini mereka ditemukan pada tanggal 16 November 2014, jadi sebulan sebelum dia dikirim ke ajang Miss World. Jadi segala sesuatunya sudah dipersiapkan, termasuk gaun malam yang sampai saat ini menjadi sebuah gaun malam yang tak bertuan, dan nasional kostum yang tak bertuan juga. Satu hal lagi yang sangat menyedihkan buat saya adalah ketika di upacara pemakaman tampak sekali terpukul seluruh keluarga Maria Jose Alvarado dan Sofia Trinidad ini karena kedua anak gadis mereka dibunuh dan ditemukan tewas pada waktu yang bersamaan. Di mana kedua anak gadisnya itu udah cantik-cantik, berbakat, dan memiliki impian yang sangat tinggi, impian yang sangat banyak. Sehingga salah seorang kakak dari mereka mengatakan bahwa kamu tidak akan kami lupakan dan akan selama-lamanya menjadi Ratu Honduras yang akan terus dikenang sepanjang masa. Oke guys, itu tadi sekilas mengenai kronologi kejadian terbunuhnya Miss World Honduras 2014 Maria Jose Alvarado Munoz. Dan semoga itu cukup buat kalian semua. Dan bagi kalian semua yang memiliki cerita yang hendak aku ulas di dalam video saya, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral. Bye. Boom.